Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bujangga Desma Mamuji. Selamat sore untuk para pemirsa dari Cahaya Kebaikan TV. Dan kebetulan hari ini Mang Mian memang sengaja datang kembali di kediaman dari Ustaz Nur Hasan selaku Ketua MUI Kabupaten Ogan. Pada kesempatan kali ini saya Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Pak kau jengok wajah berseri-seri. Wah. Pakaian ke sari ke gaya Pakistan. Benar. Kau tuh India. India, Pakistan. Iya, paraan bae. Cuma gala erok. Itu dia Bujangga Desma Mang Bici. Memang anta nih tadi pakai bahasa Indonesia, tapi memang bahasa kedaerahan itu tak pacah ditinggalkan. Memang karena kalulah sudah bertemu dengan beliau masih nak melencok ke bahasa Sakatiga itu atau bahasa daerah, bahasa Ogan Ilir ya. Macam-macam bahasa Ogan Ilir ya. Iya. Bahasa Sakatiga, Bahasa Pegagan dengan bahasa Penesak. Sakatiga itu pacah aku katakan dengan bahasa Melayu. Lubuk Sakati ada, Tanjung Satako ada, Pasar Laya ada, kamu. Jadi Sakatiga ke mungkin kalau diibaratkan dari struktur daerah, dari geografis nih, kita ke yang hidup di daerah Renah. Nah, daerah Renah itu daerah pinggiran sungai. Ada dua suku. Suku Sakatiga ya, dengan suku Pegagan. Oh, Sakatiga itu sudah menjadi suku. Iya, suku Sakatiga dia. Di suku Sakatiga, suku Pegagan. Lalu kemudian yang tinggal di dataran tinggi, kita sebut talang. Ya. Yang kemudian kebon. Istilah tanah itu kan talang yang tinggi. Kalau yang rendah itu dia renah. Itu kau itu. Kalau sudah di lebak, dia istilahnya kalau tanah tinggi itu disebut pematang, kalau rendah itu lembah. Jadi masyarakat yang mendiami itu disebut masyarakat yang tinggal di talang itu adalah penesak, dan yang tinggal di daerah-daerah pinggiran sungai disebut masyarakat yang tinggal di daerah renah. Itu tuh. Macam-macam tasbih baik dapat ilmu tentang untuk kedaerahan, untuk wilayah kabupaten. Ketika kau tuh ngungkap daerah tadi, jadi aku tuh kepalangan dulu tunjuk tahu kan. Jadi ngapu Pak disebut orang penesak. Ya memang Mbak dengar kalimat penesak itu terdesak berarti. Ya karena dulu memang ya daerah itu daerah berkebun, daerah bagian masuk-masuk ibaratnya. Sentra perdagangan, sentra transportasi dulu laut masalahnya. Lah di situ boleh. Iya, cuma Pak Karike berubah karena transportasi darat. Justru yang diuntungkan orang-orang daerah talang, orang daerah tanah tinggi. Mbak, untuk kebun-kebun ini, contohnya kebun nanas di situ banyak. Contohnya kebun nanas. Itu dia. Jangan ada semua mauji tasbir bae oleh ilmu dikit kan untuk daerahan Kabupaten Ogan Ilir Bumi cara sebugu tak terasa lah 20 tahun. Dua dekade ya Bu? 2 dekade. Satu dekade itu 8 tahun salah satu. 10. Jadi 20. Kau 20. Kita lah 20 tahun lah 2 dekade. Masih ingat dengan 1 dekade 8 tahun. Itu lah cukup nak erok tuh. Memang sembarangan. Kamu lagi setelah India. Semangat ngalah erok tadi. Dikit bae, dah bahan untuk betegil lagi. Sebenarnya kamu sisip ke kopi boleh. Aku tuh sebenarnya ketularan oleh kamu orang dua itu. Milu boleh itu milu galak bejegil itu. Iya, rindu lah. Cuma sebenarnya bejegil ke ada romantika Pak. Mentak katik bejegil itu bahasa diri bejegil, bahasa Indonesia apa lah bejegil? Bala bantah. Iya, bala bantah. Erok rusuh. Semua bahasa diri erok rusuh. Jadi kalau tak katik dinamika perjalanan hidup itu. Seni apa namanya? Kehidupan tadi. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Kamu setuju terus? Laju tak katik nih. Tak sangkali dunia. Nah, cuma balik-balik Ustaz. Iya, Pak. Setangi kan aku sempat mampir ke situ. Kamu masih terkenang, bisa menari. Cuma sehari ke Mang Mi ke cetoi kamu tuh nak pertanyaan lagi. Bahwa jika kamu setangi kan
masih 3 dimensi Iya. untuk istilah Ramadan atau puasa. Ya, Kan? pacak dilihat dari Pacak tiga dilihat dari dimensi. 3 dimensi, 3 sudut pandang. Mm-mm. Setangi kamu tuh baru sudah atau baru sampai di sudut pandang pertama. Iya. Keyakinan. Keimanan. Keimanan. Nah, untuk yang kedua, tak salah kamu sebut setangi itu sudut pandang dari pengetahuan Iya. atau ilmu. Keilmuan. Ya. Nah, sudah itu pula yang ketiga mungkin pacak disebutkan nggak gitu? Kalau sempat. Ketiga tuh ya amal. Amal. Iya. Cuma Betul. rasuku tak sudah. Tak sudah. Kaki kau banyak tanya gitu. Kata waya Nabi Musa belajar dengan Nabi Nabi Khidir. Hidir. Putih kamu setangi model itu. Iya. Tak yakin. Iya. Tapi baguslah Pak Uji, kita ada yang nyebut bahasa ilmiah Iya. kurang banyak tanya itu onga. Onga itu kepanjangan ogul onya. Iya, onga. Iya. Onga itu sebenarnya Kapan malap onga dia tuh talento. Iya. Apa iya lo bertanya? Kita sapa dulu pemirsa Ayo. ya sih kita. Jalanian Ustaz. Kalau Mang Mi Adika baru monitor Ika ada Mang Manzani. Oh, Mang Manzani. iya. Oke. Kalau orang telok cak mani Ustaz telok apa ya? Kalau orang teluk ya orang teluk. Teluk. Ah. Oh, teluk. Ya ngapu teluk. Iya, kendak nih itu kan bahasa sangat tiga. Oh iya. Kan orang renang gitu Iya, kan. iya. Yang daerah Pucuan orang apa namanya? Nanya yang tadi. Iya. Ya termasuk daerah Talangan itu, daerah Talang itu daerah Penesa. Cuma di Penesa itu tak ada banyak suku. Suku. Jadi ada Belide, Oh. ada suku Penesa itu kan termasuk Penesa dewek yang tinggal di Tanah Talang tadi juga kan? Tanah tinggi tadi. Oh, arti ini tanah talang itu tinggi. Tinggi. Tanah Talang itu tanah tinggi. Nah, Talang apa cok? Oh iya, Dia ngangkap. talang ayo. Talang. Kalau yang tengah-tengah itu jadi rendah. Kalau yang paling rendah lebak. Lebak. Nah, itu paling rendah kau tuh. Lebak itu ada 2 jenis sih kamu tadi. Iya, di lebak. Pematang Di lebak itu dengan ada pematang, lembah. di lembah. Oh, lembah itu mungkin para apa namanya? Lembah itu yang paling rendah, yang banyak air nih. Oh. Iya, daerah lembah nih kan. Oh, Kalau yang pematang daerah itu pematang tadi di daerah yang Pasang paling Bae tinggi di Bertengah. lebak. Oh. Paling tinggi tanah tinggi di lebak. Itu Iya, pematang iya, iya. sebutannya. Saya mundur gawe gitu. Iya. Jadi kita Sapa dulu. iya. Ika Demang Madzani yang sudah masuk. Kamu Iya. tuh Ika. Assalamualaikum Mang Mazani ya deh. Waalaikumsalam Iya. Ustaz ya. Kalau yang selanjutnya Ika ada berapa wanse. Wah. Wah, ya orang Cina Ustaz namanya. Iya, Bang. Kalau dari Korea dia. Cak nih tuh. Iya. Cuma masih Assalamualaikum. Masalah bukan, orang berarti diri, yang bagian orang- yang Islami. Iya, Pak Yu. Assalamualaikum Ustaz, izin bergabung Pak. Ayo Hmm. diatur ya, mau gabung silahkan. Tak apa-apa, ngelepok tak apa-apa di situ. Iya. Cuma galak-galak bertanya. Iya. Ngelepok duduk di pinggir aja, kamu tak bertanya, asli ngelantung, kamu Iya. lanjut aja. Apalagi nak para buke ke, nyengok aja Pak, cak es teh. Ustaz, untuk kali kan, dengan segala apa namanya yang sudah terjadi di masyarakat, Iya. banyak yang menyambut Ramadan ini kadang Mbak telento, banyak yang nak dipikirkan ini. Sudah ikhlas nak buka bukan buka oleh ayat masak saja. Iya. Mbak nak muat bakwan, Mbak muat mata kerbau. Nah, maksud Bang Mi adik ya. Memang kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Masih dengan istilah cak setangi. Iya. Bang Mi adik sendiri pengen mengenal lebih lanjut tentang Ramadan itu. Iya. Setangi kan lah sudah tentang bukan keilmuan, Keimanan. Nah, untuk yang sareke Mang Mi datang lagi. Keilmuan. Untuk keilmuan. Ayo. Agar menjalani puasa ke pacak gembira gegap gembita. Betul. Nah, Ya, iya. makanya. Kalau setanggi kan nanya ujung, Mbak Mani pacak kita ngatakan pacak gembira Ah, dan Mbak Mani orang itu Mbak tak gembira. Nah, Aku dia rasi ini. yang tak gembira itu kamu tuh Iya. punya pikiran. Iya. Pak, modal 5.000 nak bukanya ngapu. Nah, itu kiri. Iya. Sudah itu nak ngarungan sahur pula. Iya. Nah, hal-hal yang itu menjadi penyebab ngatakan tak gembira. Jadi para pemirsa Cahaya Kebaikan TV,
petang ike kita akan mengkaji tentang ayat Al-Quran. Satu ayat baik petang ike. Ayo. Ayat yang kedua dari berbicara soal masalah puasa. Al-Baqarah 184 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi Mang Miat uji ayat ika ayyaman ma'dudat. Puasa itu sudah dihitung dengan hari-hari yang tertentu, ditetapkan. Itu satu. Kau tuh catat dulu deh. Oh ya Pak Yu. Kaki baru nak bertanya. Kau tuh lah mulai nanya ngapa nak bertanya. Yang kedua, kalau di dalam hari yang sudah ditentukan itu, paman kana minkum maridon. Ada yang di antara kamu marid, sakit. Sakit. Atau yang kedua sapar, perjalanan. Oh, bukan sapar para rumah kami itu. Bukan, nih ke sapar berjalan. Berjalan. Ya sapar itu bak ujurang bak kari ke mungkin tur deh. Oh. Tur, lagi dalam keadaan perjalanan. Iya. Musafir. Iya. Maka kelompok Ike harus mengganti puasa ini di hari yang lain. Jadi dari hari yang ditentukan itu bulan suci Ramadan sebulan. Kalau tak pacak puasa sebulan dalam bulan suci Ramadan itu ada yang tak dilakukan, maka dua kelompok Ike harus mengganti di hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sedangkan ada kelompok lagi alladzina yutiqunahu fidyah. Yang tak mampu, yang berat melakukan, alasan tak mampu itu secara fisik. Tak mampu secara psikis. Ya. Dia kesehat awak Cuma gemuk lepuk. Cuma boleh pakai. Dia kata orang puasa, orang tak makan, pak minum. Kata juga kamu tak jadi makan, minum jadi baru. Enggak namanya. Anu tak sehatnya ngike. Iya tak cukup. Itu kau tu. Ya. Nah itu termasuk yang berat tadi, yang tak baca, yang tak terti. Yang kedua, orang yang tak mampu melakukan itu, dia sehat, tapi dia itu tadi saking tua nih, tak kuat lagi. Uzur. Kita ke kan ada batas nih. Kapan umur cak 70-80 ke pucuk itu, mata tadi yang terang dadu tak terlihat lagi. Telinga tadi yang dengar lah kurang pendengaran. Kenangan tadi yang tajam lah banyak tak terkenang. Nah, kalau lah sampai pada tingkatan itu, dalam bahasa ilmiah ni lamun tak salah nyusu. Itu deh. Benar deh? Jelas. Ilmiah ni nyusu. Nah, kapalah sampai ke nyusu ke, dia termasuk kategori orang yang tak mampu ngawikan puasa di bulan suci Ramadan. Maka apa anu nih solusi nih? Jadi solusi itu dia harus mengeluarkan fidyah. Kepada siapa? Ta'amu miskin, makan untuk orang miskin. Iya. Sekok orang miskin. Sehari untuk sekok orang miskin. Kaki nak tanya, aku lah tahu kan nak tanya. Aku nyerah ke dulu. Barang siapa yang pacak mengeluarkan kebaikan, artinya dari ngenjuk makan orang miskin tadi, itu lebih banyak dari ukuran yang ditentukan oleh syariat. Karena sekok tadi kan. Kemudian ada jumlah nih, berapa nih anak dikeluarkan tadi kan. Itu pacak menunjukkan lebih lagi. Maka kategori orang ini dikatakan kategori orang yang bagus. Khairullah, bagus ya Allah. Tapi Allah nunjukkan di ujung ayat ini. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu pacak puasa, lebih baik untuk kamu ya Allah. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu tertib baik nih. Itulah isi ayat ikaan. Nah, Pak Kari, kau nak bertanya lah. Itu ada aturan gak itu gitu. Jangan diri nak cerita, kau nak bertanya. Bertumburan. Nah, sekarang kau nak bertanya lah. Apa yang nak kau tanya? Ustaz, kan uji kamu tadi. Pertama, ayam mamak duda. Hari telah ditentukan itu. Nah, apa yang nak kau tanyakan itu? Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 35 hari. Ada 35 hari. Ada banyak kalau galak yang hobi puasa tadi. Ada 40 hari.
40 hari. Iya, bukan umat Islam tapi. Oh, ya puasa 40. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti yang kita bahas Oh, setangi. Ada orang yang puasa 40 hari. Umat Nasrani. Oh. Umat Nabi Isa itu 40 hari. Benar uji kamu setangi itu ngatakan sebelum umat Nabi Muhammad itu ada umat-umat yang sebelumnya sudah berpuasa. Jadi umat Nasrani yang masih berpegang teguh ke ajaran Nabi Isa itu sampai sehari puasa 40 hari. 40 hari. Lebih banyak dia. Maka salat. Yang taat cuma. Yang taat. Yang tak taat nih Sama baik Pak diri gelah. Disuruh 33. benar. 30, 10% nih. Pangkal, tengah, ujung. Makanya kan tetangga dipanggil tuh yang beriman baik, yang tak beriman tak hai. Iya. Makanya hai orang-orang yang beriman, tak hai. Jadi kalau memang minta hai kan, beriman lah. Nah, untuk yang 29, 30. Nah, ngapu itu kendakmu tadi ada bak 29. Iya, cak berbeda model itu, 30. bukan cak, memang berbeda. Iya. Tahu nih ke kita kan perbedaan. Ya. Taruhlah kita ambil contoh kalau organisasi masyarakat Islam Indonesia itu kan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu kan mereka menggunakan perhitungan puasa berdasarkan hisab, hitungan kalender. ya. Mereka ngitung kalender bahwa jatuh bulan puasa itu pada hari Selasa, minta salah. Senin. Kita mulai Selasa, Bu. Itu Selasa. Itu Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Aku kau yang salah kenangan apa aku yang salah kenangan? Kamis. Hari ke hari Kamis, Jumat, Sabtu. 12 hari. Iya. Berarti 12 bukan? Selasa, kita mulai Kita Selasa. Selasa. Oh, dia Senin. Di Senin soal Muhammadiyah. Aku tuh ganti puasa ke tak ada ngitung. Yang penting ku jalan kabe. Kalau mamian gitu. Ini contoh tadi ya betul. Aku tinggi ku jalan kabe. Makanya aku kadang-kadang tak ngitung. Sebab kapan dihitung bak ngatakan Bak lamu lah itu kan ngitung. yang kami rasa. Iya, tinggi jalan kabe. Kapan jurang habis itu kan. Tak tahu. Jadi balik tadi ngapu 29, ngapu 30. Iya. Nah, karena ada dua macam cara menghitung tadi, satu yang hisab itu dia sudah menentukan, ngatakan bulan baru untuk bulan suci Ramadan menurut hitungan kami bahwa jatuh tanggal Sa'ban itu bulan 29, maka 1 Ramadan itu dimulailah masuk hari Senin. Iya. Itu deh. Nah, mulai hari Senin itu Muhammadiyah di kita kan. Lalu kalau pemerintah kemudian juga sama juga dengan NU kan, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tuh ya organisasi masyarakat juga. Ya ada yang galak nyebut ngatakan Nahdlatul Ulama tuh NU kan. NU itu menurut orang. Bukan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul kebangkitan ulama, para ulama, kebangkitan ulama. Jadi itu nama organisasi kan. Nah, dia sama dengan pemerintah. Artinya menggunakan metode ru'yatul hilal, melihat muncul nih bulan sabit. Jadi bulan sabit itu bahasa Arab hilal. Ada hilal para rumah. Lamun kau neman tuh. Mertubumu tuh lah. Mak tuh gue. Oh, mak tuh. Mak tuh hilal. Jadi neman terjengok dengan hilal. Kamu pinggir rumah tuh lah. Kalau mak tubumu itu muncul, maka menurut paham ru'yatul hilal itu, maka mulailah baru bulan baru. Iya. Jadi dia nyengok bulan sabit tadi di ufuk barat. Ufuk apa tuh? Ufuk barat itu di sebelah barat. Bagian sebelah barat. Iya, kiblat kita. Kiblat kita itu barat daya dikit kan ke 299 derajat. Maka itu kiblat. Tapi kalau di ufuk barat tempat terbenamnya matahari. Ya, baik, bau nah diterangkan nih ya. Tak cara bukan kamu bukan orang Arab. Nah, kau tuh kapan matahari itu tenggelam, muncul bebarangan bulan terbit. Iya. Makanya orang kapan ngintaikan hilal tuh ngaduk ke matahari tenggelam. Ngawasi matahari tenggelam. Matahari tenggelam, bulan muncul. Giliran. Jadi bulan muncul di barat. Di barat kau tuh. Jadi kapan dia muncul, lah terlihat belum saat di garis ufuk tadi kan? Di garis
Perlintasan. perubahan terbit tadi. Nah, kalau bulan muncul kelihatan masuk. Iya, artinya bukan mobil baik, pacak belintasan. Iya, Bulan matahari pacak belintasan. Nah, waktu dia belintasan yang ke turun, bulan naik. Nah, lada belum waktu dia turun nih, katakan. Waktu matahari turun, bulan nih lada belum. Iya. Kapan dia lada? Jelah. Jelah itu belum tentu. Nah, mana? Makanya ditentukan derajat. Oh, ada ukuran nih. Ada ukuran. Kalau dia lah masuk munculnya itu sampai 3 derajat, ya. di pucuk ufuk, di pucuk garis pelintasan tadi, maka baru dihitung. Nah, iki ngatakan bulan baru. Iya. Kalau dulu 2 derajat. 2 derajat. Jadi kapan muncul 2, laju masuk. Iya. Mbak Manila mun tak muncul di pucuk 3, kecil 1 misalnya. Ada cuma dikit lah. Iya. Tercuit baik kan? Punculan. Orang dengan ru'yatul hilal ke ngatakan sepakat Asia deh. Indonesia, Malaysia, Singapura. Ngatakan itu belum masuk bulan baru. Sepakat begitu. Maka sidang isbat itu memunculkan dikarenakan uji menteri ada di bagian barat Indonesia, di bagian tengah Indonesia, di bagian timur Indonesia belum melihat munculnya hilal. Nah, maka puasa akan kita mulai pada esok. Karena sehari itu belum muncul. Misalnya kan, jadi untuk besok nih itu kan, karena masuk maghrib itu kan lah masuk hari baru lah mencara Komaria, agama. Kapan hitungan matahari tengah malam. Nah itu karena dia kan isbat itu ditentukan itulah matahari, bulan, maka putusannya itu sudah maghrib tunjuk tahu. Maka kita akan berpuasa esok hari. Maka kan? Ini isbat apa tuh? Atau tak puasa esok hari. Selalu dilakukan lepas maghrib. Iya. Pengumuman ini. Karena pangkal waktu itu maghrib. Pangkal waktu ini. Itu yang disebut ayam makdudat. Makanya itu ditentukan. Iya, maka itu adalah ditentukan. Jadi yang menentukan hitungan itu berdasarkan peredaran bulan sah. Ya. Muncul nih bulan sah. Yang berdasarkan perhitungan hisabiah, hitung-hitungan tadi kan, ya peredaran juga. Maka itu juga sah. Iya. Jadi tinggal di mana letak perbedaan itu. Kalau kita padukan dengan Mbak Kari. Nah, sebenarnya perpaduan itu kalau hitungan tadi beda nih tadi. Kalau ru'yatul hilal ini kan ada standar. Muncul bulan itu baru dikatakan bulan baru itu 3 derajat ke pucuk. Nah, kalau yang hisab tadi, pokoknya muncul nak dikit nak banyak, pokoknya saya muncul laju. Nah, tetap muncul sebenarnya. Cuma dikit banyak nih baik. Tapi memang itulah nih Ustaz ya. Artinya balik lagi ke keyakinan. Kamu yakin 29 laju. Iya. Hitungannya ke ada hitungannya alasan dan latar belakang landasan. Cuma kaget kan ada tak ada implikasi ini dengan hari raya? Nah, pertanyaan itu kan. Nah, jadi kalau lah mulai tanggal 1 Ramadan itu apakah ada kemungkinan hari raya berbeda? Antara NU Muhammadiyah tadi kan. Pacar nih yang tebak dengan yang itu. Iya. Tahu tuh nak nanya yang itu sebenarnya kan. Itu ujung nih itu kan. Apakah kaget tetap berbeda? Nah, itu kan. Campak nih samu hari raya misal di kita ngomong nih hari-hari tanggal 10 April di Almanak itu. Iya, di Almanak 10 April. Barangan campak-campak di tanggal itu atau ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 11. Lamun Ustadz meyakini samu tahun itu. Ada samu. Dan jarang beda itu kalau 1 Syawal itu. Iya, jarang-jarang ada beda tuh. Tak ada salah juga beda tuh. Cuma kalau selisih mulai yang selisih biasanya jatuhnya agak bebarangan. Karena juga tadi baik karena yang selisih tadi tak ada banyak. Yang secara ru'yat tadi melihat 3 derajat belum sampai, maka dia menentukan esok hari ini. Sementara yang ngatakan berdasarkan hitungan tadi sebenarnya hilal itu lah muncul cuma dikit 0, sekian derajat nih. Artinya perbedaan itu tak sampai 1 hari. Otomatis keagi pada saat kita menentukan 1 Syawal karena perbedaan ini ketipis,
titik temu nih di situ bertemu hari yang sama. Oh, itu makanya ngerucut nih takkan lebih dari sehari bakalan Iya. sama di hari yang sama. Akhirnya bertemu di hari yang sama. Iya. Itu secara gamblang kita Iya, berpikir iya, nih kan. Iya. Cuma masih lama 18 hari lagi. Iya. Kamu madana. Itulah kau tuh faedatu min Iya, ayyamin ukhor. benar. Dari sisi ilmu nih tadi. Iya. Karena itu adalah sisi bagian ilmu dalam hukum fikih namanya ijtihad. Ijtihad. Yang mana yang benar? Apa yang dulu, Iya. apa yang belakangan. Nah, kan? Gitu, nah. Karena dia ijtihad, maka dalam hukum fikih dan syariat, ijtihad itu tak ada salah. Asal dia berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum bisa berbeda, istimbat hukum nih, hasil ketetapan nih, tapi dia tak ada salah. Iya. Dalam istilah fikih, yang berijtihad itu hasilnya benar. Dan yang menentukan kebenaran itu bukan manusia. Allah SWT di akhirat kaki. Jadi kita tak usah nak berdebat. Tunggu di akhirat baik. Itu. Yang penting dasar kita berijtihad tadi benar. Benar. Kita Memenuhi syarat. memenuhi syarat. Jadi misalnya ternyata, seandainya ini kaki di akhirat. Salah, uji Tuhan Iya. ini tadi. Iya, di akhirat lagi. Kita orang dulu lain ada. Uji Allah. Kamu tahun 2024 antara Ustadz Nur Hasan dengan Ustadz Mi'at. Amin. Iya, dah. Amin ya Ustadz. Nah, Mi'at ini ke puasa mulai tanggal 1 nih hari Senin. Senin. Ustadz Nur Hasan hari Selasa misalnya kan. Dan hari raya ini barengan. Nah, ternyata yang paling benar itu adalah yang mulai tanggal Selasa misalnya kan. Berarti ijtihad yang terbenar Selasa. Aku dapat 2 pahaloi. Oh, itu. Kau milu ijtihad yang nomor Yang 1 Senin. kan? Hari Senin 1 pahalomu. Yang penting sama-sama melaksanakan. Jadi tak kata yang tak berpahalo apa itu kiri. Tapi benar ya menurut komenan dari kamu tuh. Iya. Ada kanda amrah muslimin. Yang penting puasa Kak begini. Iya. Benar. Iya. Jalanian. Yang penting Nah, sama-sama. itu kanda amrah muslimin. Tokoh pemuda Muhammadiyah itu. Oh. Kanci kita di KPU itu. Sesuai. Mantan ketua KPU Ogan Sumatera- Ilir. Ogan Ilir. Ogan Ilir 2 Sumatera Selatan. periode. Iya. Sumatera Selatan 1 periode. Iya. Gua akui beliau itu. maka. Nih, Cuma Pak Gari ke istirahat dulu. istirahat dia tanda lagi. Iya. Bukan tanda untuk menjalankan konstitusi dalam pemilihan. Iya, dalam rangka perenungan pula dia. Semakin Iya. lama hari. Selamat bergabung dengan Pak Amrah. Nah. Iya. Di situ kamu tuh. Iya, di situ. Ah. Aku nengok dia kamera ke. Sudah itu ada kita bacakan komen dulu deh. Iya, Pak. Sudah itu aku nak bertanya dulu. Iya. Kita bacakan komennya kan. Ada Alfa Ferry Alfa. Ustadz mau tanya saya. Hukum istri pergi dari rumah dan tidak ada kabar. Hukumnya apa Ustadz? Mohon bantuannya. Hukum istri pergi dari rumah tak kati kabar. Nah, tak kena ada asap itu tak kati bar. Oh, iya. Iya. Tak kabar itu ngapulah tak kabar tuh mungkin kerok kadang. Iya. Tapi kalau dia benar-benar istri itu dari rumah tuh berhari, mungkin ada sesuatu hal, pasti ada sesuatu hal. Mungkin kuali ini retak sebelah. Mungkin kuali retak sebelah atau tak kuasa menahan derita. Iya. Iya. Bu, kalau Mang Miat, kalau yang model betu biasa ini tak pacak nyulat api di dapuran. Iya. Dia macam-macam. Jadi jangan dulu nak nyalakan orang betina yang berhari tadi kan. Si B. Nah, maka diaturkan dalam agama pertanyaan pemirsa tadi, coba pendekatan secara baik-baik. Ya tabayun. Iya, apa dulu komunikasi dulu secara baik kan. Dipecahkan dulu karena ada tahapan nih. Iya. Uji Al-Qur'an tuh kalau kamu kerok di situ kan pisah ranjang. Jadi kaki nak ngomong bahu jahat, bahan jahat itu kan ujungnya cerai. Nah, ketika pisah ranjang tuh apa dulu masalahnya ini? Tunjuk dulu pengajaran. Pacak tak ada dididik. Lalu kemudian pisah dulu. Kita sama-sama benar. Berpikir seorang-seorang siapa benar, siapa salah, apa jalan keluar yang terbaik.
Nah, baru mentak katik lagi calon terakhir ya talak itu. Ya. Cerai itu kan. Jadi kalau dia berlari dari rumah tanpa sebab, itu termasuk istri yang durhaka dengan suami. Oh, masuk kategori itu, Ustaz? Iya. Oh. Man suami lah benar. Iya. Nafkah dipenuhi. Ah. Cuma baik bini tadi berlari dari rumah pamit tak ada. Cuma dia silau nyengok harta kekayaan di luar. Iya. Nah, mungkin karena silau nyengok harta kekayaan di luar, atau dia silau nyengok Matahari yang terbit itu tadi. rumput tetangga Tetangga yang hijau. lebih hijau daripada rumput di rumah. Iya, dia betul dah. Mun rumput di rumah tak kali disiram. Nah, itulah Bu. Ranum juga, Ustaz. Maka itu kalau istri-istri durhaka, kalau laki-laki yang Durhaka udah. durhaka juga kita keruan. Tak tanggung jawab namanya Iya. kan. Iya. Pacak bae bepadan, cuma tak pacak Iya. tanggung jawab. Jadi solusinya carikan dulu akar permasalahannya. Iya. Tapi kalau pertanyaan itu telak, seorang istri berlari dari rumah tanpa sebab, itu istri yang durhaka. Itu kan. Jadi jangan dia ragu-ragu deh. Iya. Nah, tapi jangan mudah ngecap dulu. Introspeksi apa salah ke Iya. diri, ke sebagai pemimpin rumah tangga. Ngapulah biniku ke bak berhari. Lemak bertanya di awak seorang Iya. dulu. Apa aku yang salah, apa dia yang salah. Kalau dia yang salah, misal mau maaf, ada dah, ada cara bulan puasa. Ada nian bini yang tak puas dengan laki itu. Baik tak puas secara materi, ada yang tak puas secara seks. Iya. Sehingga nih dia nak nyari yang lain. Nah, yang itu rasuku sare. Sare nyangge. Iya, sare nyangge nih. Itulah muncul dari pribadi dia kan. Iya, iya. Maka, mungkin tapi bagus nih dikembalikan ke orang tua baik-baik. Balik kan ke orang tua. Jangan digantung, jangan Iya. ditundukkan saja. Jangan itu. dibiarkan baik. Karena itu selagi dia macam itu, kita sebagai laki itu masih tetap punya tanggung jawab. Itu bini siapa? Ini. Nah, uji martua kita, Pak mani laki mau kata urusan itu. Iya. Ada alamat Iya. masih. Yang betina tadi daripada model macam itu tak kata cerita, lebih baik kembalikan aku ke orang tuaku. Tuaku, iya. Dia berlaku. Pulangkan saja. Ini lajunya. Pulangkan saja aku ke rumah ayah ibu. Itu lebih baik dari babak minggat. Memang kalau lah kira-kira tak deman lagi. Masih demannya. deman galak-galak berpikir. Ya, meneman gini, masih deman. Tak pacak melanjikan kerok tuh. Cuma mentak kate daya kerok kiri, kerok kanan dalam rumah tangga itu tak kate harmonika wajah kamu tuh. Iya. Cuma bala bantah, cuma Rasu kita kate tak kate minimal saling diam kan. Iya, jelas. Iya minimal itu. Minimal. Yang tak ada itu kan yang tak punya bini. Iya. Cak kameramen gitu. Dia belum ketemu yang baik. Belum. Kata bini. Belum kayak ngerasa kan. Ngaca. Sungguh ya dia. Cetok itu. Ngacun nih. Ika ada Mang Yap? Iya. Ada Mang Yap. Yang Yap Ike dari Timbangan tak salah. Sebelah sebelum SD. Iya. Rumah. Kan cemen bol itu. Oh, sesuai. Kuat tendangannya. Wah, tulen kamu. Tak tahu mau bulan puasa ke masih kuat tak ada tendangan. Iya, kurang dikit. Iya, cuma gelean likat kau. Wow, kamu. Kita tahan dulu, Mang Yap ini nak bertanya. Iya. Cuma ke ada ucapan terima kasih dari Mang Alfa Peri Alfa tadi yang bertanya soal bini ini tadi. Iya. Uji beliau ke, iya Ustadz, terima kasih penjelasannya, salam hormat saya. Pak Yo salam kembali. Pokok nih sehingga kata becarian dulu sebabnya apa, solusi nih cari barang-barang. Iya. Nah kita masuk ke Mang Yap. Iya. Uji Mang Yap ikan nak bertanya. Nanya hakikat rezeki itu apa Ustaz? Hakikat rezeki. Rezeki itu apa dia? Oh iya. Itu hakikat. Hakikat rezeki itu Mang Yap. Apa napat duit? Iya. Adalah kebaikan. Oh. Kebaikan. Ya. Tak melulu. Tak ada soal melulu duit. materi. Iya. Kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah rezeki. Jadi apa baik sifatnya secara materi, waktu, kesempatan, umur panjang, itu adalah rezeki. Cuma kita ke rezeki itu identik dengan materi kalau kita terjemahkan. Itu menurut Mami pasti. Iya, kalau materi, rezeki kan? itu materi. Entah itu dapat baju, dapat sepan. Padahal sehat duit. itu juga rezeki. Sa.
memang ujung-ujung ke materi. Iya. Iya, namun kau tak sehat, Sama, Cak. keluar duit, Nak nak berobat. berubah. Ay ngatakan alhamdulillah awakku sehat. Iya. Oh jika kau boleh rezeki, tak ada boleh sehat aku. Hmm. Jelas sehat tu rezeki. Iya. Coba lah kau tak sehat, rezeki yang kau punya Tak keluar, nak untuk berubah. melipet. Iya. Iya. Jadi rezeki itu hakikati kebaikan. Jadi kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah rezeki. Apapun bentuk nih, baik itu kesempatan berupa waktu, dimensi waktu, ataukah itu yang ya artinya yang materi, immateri. Itu Iya. maknanya nih. Iya. Yang materi mungkin yang pacak kita lihat majas nih. Bentuk nih ya. Iya. Duit, datang orang ngenjuk duit, datang orang ngenjuk gawe, ada rezeki aku ke. Ada datang orang ngenjuk makanan, itu materi. Immateri tadi yang kita rasakan. Oh. Kebahagiaan itu rezeki. Oh, itu saja. Sebab banyak orang yang dapat rezeki materi, dia tak dapat rezeki immateri. Misal dapat motor, Iya. undian misal. Iya. Cuma abak tak senang hati. Iya. Nah, itu mungkin ya. Iya, tak senang hati karena kan materi itu belum tentu membawa kebahagiaan, rezeki kebahagiaan. Oh. Ada orang yang hidup sederhana, ada serba berkecukupan, cukup baik, tak ada lebih deh. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak, makan tak kati pantangan. Iya. Itu rezeki bagi dia. Pocok ubi laju. Pocok ubi laju. Bengalot campur Kau kelapa kan duit banyak. ratusan juta. Di rekening miliaran. Cuma amin. melanja kan, tak baca. Kapan nak makan ke kolesterol, Iya, makan ke jantung, benar. makan ke ngatakan gula, Iya, gula darah. Iya. Duit banyak tadi melanjakan tak baca. Baca. Berarti tak boleh rezeki kenikmatan secara immateri. Lemak hidup sederhana, tidur pojok lama. Maka orang kan galak minta ngatakan, Pak, mana kabar? Oh, ngatakan sehat wal afiat. Iya. Nah, wal afiat itu apa di Ustaz? Wal afiat itu artinya lahiriah batinnya. Oh. Baik materi ataupun immateri tadi. Sehat lahir, ya kita terpenuhi kebutuhan secara lahir. Ada duit, ada motor, ada bini, Iya. ada anak. Ya, itu kan harta yang nampak, yang materi. Nah, yang immateri tadi kebahagiaan itu kita rasakan, senang hati, punya anak materi, tapi punya anak yang menyenangkan hati, tak ada nyusahkan hati, yang menjadi qurrata ayun, penyejuk hati. Walaupun dapat rezeki yang sifatnya materi, anak misalnya duit, tapi nyusah kan. Iya. Punya anak itu nakal bukan main. Kapan dia keluar dari rumah susah umak itu. Jadi apa? Iya, terpikir. Jadi apa anakku ke kecelakaan karena nakal ada. Jadi apa tangkap polisi, mentak ada lewat tangkap polisi rumah sakit. Jadi umat dengan bapak ke susah. Nah, itu berarti dia mendapatkan rezeki materi tapi tidak mendapatkan rezeki immateri. Jadi mangyap itu. Jadi bagaimana supaya rezeki itu ditambah oleh Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas segala limpahan nikmatku, ya Allah, ku tambah. Ya ditambah tadi bukan arti materi ditambah materi baik. Mungkin materi ditambah dengan immateri. Rasa syukur tadi kan. Karena rasa syukur itu immateri. Oh, jadi pasangan ini kalau dapat rezeki bersyukur itulah yang lengkap. Bersyukur itulah pelengkap nih kan. Jadi rezeki itu kesyukuran. Jadi rezeki itu kesyukuran kita pada Allah SWT. Kaki di ayat yang ketiga ada itu kajian itu. Yang besok insya Allah ada. Pacak kita teruskan apa yang ditanyakan oleh Mang Yap Rodin tadi. Nah, di selanjutnya kan dibalik dari Mang Yap tadi ada Bici Ida. Dia nganjuk tahu bahwa dia beralamat di Lubuk Linggau. Jauh. Assalamualaikum Ustaz, kami dari Lubuk Linggau turut nyimak payu diaturi duduklah bersila siapkanlah bukaan karena tegak lagi nak berbuka. Ya pokoknya Mang Meat yang dengar ke milu bahasa diri. Iya Ustaz itu baiklah cerita diri. SPD. Spesial penceramah daerah. Iya, spesial penceramah daerah. Yang bahasa Indonesia lah banyak. Lah banyak. Bahasa
Ike ada dari Ali Umar sampai Ustaz. Iya. Alhamdulillah nian dengan kado Ike putra terbaik Saka tiga seberang deh. Ya. Ada Mang Jalil Anwar. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Hasil haram mau disedekahkan hukumnya jadi amal apa dak deh? Hasil haram. Haram. Misalnya Disedekah. masang nomor. Iya. Iya, kena deh. Kena 4 angka. Iya, lamun Mbak Kari ke masang nomor itu lah online kau tuh. Oh, online. Iya, tak lagi ngari si anu ngerti kan ada kertas kopelan angka 2 angka. Oh. Mbak Kari cukup di telepon ke bae. Iya. Masang nomor ke kau. Itu boleh. Tak baca bandar tak keruan di alam maya situ. Oh. Masang nomor. Udah tuh Mbak Kari ke jenis judi online ada. Apa tuh? Poker, Bu. Poker. Poker ada. Nah, kalau menang boleh itu deh. Iya. Menang dia judi ke. Di kita sedekahkan. Misalnya ngenjuk takjilan orang puasa. Iya. Apakah jadi baik? Karena mungkin Ustaz dia megang keyakinan bahwa kalau ngenjuk bukan atau ngenjuk makanan orang puasa mendapatkan pahala sama cara orang puasa. Ya, betul. Iya. Mungkin megang itu Ustaz. Iya. Dari sisi enjuk ini benar ajarannya. Cuma yang diinjukkan itu juga harus benar. Iya. Coba Pak ikan ada. Andai katakan ngenjuk itu benar ada. Setuju tadi kau tuh? Iya. Bahwa namanya ngenjuk ke kebaikan ada. Galak galur bagian sedekah. Iya, bagian sedekah ada. Cuma yang kunjukkan kau itu tai misalnya. Mohon maaf itu ngomong ada. Benar, boh. Iya. Ibarat nih. Walaupun kau tak tahu rupa mana ke tai. Iya, dalam kata ngasoy. Iya, dalam kata ngasoy. Nah, yang kunjukkan itu kan barang kotor. Oh, iya. Kau tadi kan namun tak tahu mana barang itu barang kotor, tetap kau ambil. Ya. Tetap kau ambil. Tak jadi masalah dengan kau. Cuma tai tetap tai. Oh, itu. Nah, itu kan. Ibaratannya saat bukan kita nak mencari petang puasa bukan. Cuma memang porsi ini itu bersumber dari iya. Jadi yang bersumber dari yang tak benar itu hulu ni tak benar, hilir ni tak benar. Walaupun di tengah tadi niatnya bagus. Betul. Niat itu tak ada mengubah materi yang salah tadi. Ya, niat tadi. Misal alang kelemak pula aku lemah maling udah maling misalnya dapat kan separuh. Iya, bagikan separuh. Nanti kan sekat nih gitu. Banyak alasan udah itu dong. Sekat nih nanti kan. Kalau 2,5%. Iya. Karena zakat itu kan membersihkan harta. Harta yang secara halal mungkin ada campuran harta yang sifatnya abu-abu. Subahat. Nah, itu yang dibersihkan. Iya. Atau yang kita tak terkena nganjuk sedekah tadi, itu yang dibersihkan. Tapi lamun lah bebongkah haram galak. Ini nak bersihkan. Ujuk tadi menlah sebongkah. Iya. Tadi deh. Ini lagi nanyikan. Ini nak bersihkan. Yang pacak dibersihkan itu di antara yang banyak tadi ada bagian yang kotor. Iya. Nah, itu yang dibersihkan. Tumpukan pasir ada kucing. Nah, itu yang dibersihkan. Setelah dibersihkan oleh 2,5%. Ikhlas aku demen ngajari kau. Mudah terti. Cuma galak bertanya tuh lah. Iya. Ada lagi Ustaz. Nah, sebenarnya memang lah sudah tahun belakangi. Tahun belakangi puasa baiklah. Dia taruhlah selalu alasan tak puasa ngapu kata puasa demam. Sakit ada yang tadi itu. Maridon. Maridon. Sudah itu gua galak minum saridon. Iya. Uji ini tadi demam. Ngapu kau tak puasa demam, ngapu tak puasa demam. Coba kau demam, galak-galak bayar kenangan berapa hari. Iya. Nah, apakah memang posisi ini demam kalau ketika demam itu harus mencahkan puasa atau ada misal sakit harus sakit ikenian baru apa tuh pacak nih bagus pertanyaan ini. Jadi demam itu salah satu marid sakit ya. Salah satu demam. Demam itu kan menggigil, awak panas cuma terasa dingin. Ya. Atau awak dingin terasa panas. Demam namanya. Soal ucap legasan, kapan ditatap angan. Nah, sakit yang ini sebenarnya yang dibolehkan kita ninggal puasa. Selalu dikencangkan puasa. Sakit yang kalau kita puasa tak kuat awak kita ke berpuasa. Karena sakit kita. Misal gara-gara puasa apa mungkin dikena tergabuna. Iya. Kapan puasa mutah.
Padarah. Nah, ada kapan puasa pening palai. Kapan puasa lunglai. Iya. Nah, nyengi ke sakit yang boleh meninggalkan. Tapi kalau puasa masih baca, misalnya sakit kan, sakit kaki bengkak oleh tersantuk, dikit tersantuk tuh. Iya. Santuk dikit, bengkak. Katakan aku ke sakit kaki gue. Kaki sakit ya. Cuma iya memang berpengaruh di awak kita. Kapan sekok ada yang sakit berpengaruh. Iya. Cuma ada yang signifikan. Istilahnya ada yang tak ada signifikan. Iya. Nah, lamun yang tak ada signifikan sakit dampaknya itu masih pacak puasa. Mentang-mentang tersantuk Iya. kan mudah lah juga pokoknya Iya. lah itu. Wa antasumu khairul lakum, kalau kamu pacak puasa bagus, ya Allah bagus puasa. Iya. Lebih baik puasa. Kalau kamu tahu puasa itu baik. Baik itu juga sapar tadi. Perjalanan. Nah, kamu tuh termasuk perjalanan nih ke apakah 1 kilo 2 kilo berdaratan tulah pacak. Oh, ngatakan aku lah 2 kilo berjalan. Iya. Rak minum aja dogan. Iya. Kapan lah sampai 2 kilo tadi? Apakah berapa kilo Jadi nih? Kan? perjalanan nih ke lamun merujuk kepada sapar Semayang 83 kilo. Salah satu menurut mazhab ada. Jumlah 83 kilo. Maka itu termasuk kategori safar. Iya. Jadi perjalanan yang jauh, dianggap perjalanan yang jauh. Nah, cuma Pak Gari, kan perjalanan ini kan dengan 83 kilo kan ditempuh dengan teknologi canggih, itu tak kate rasa payah nih. Misal bawa mobil 83 kilo San. Iya, bawa mobil 83 kilo ke Prabu Marinim lah, enggak benar? Iya, muara ini. Iya, tak ada kalau haus lapar kemarin mau ya bawa mobil. Oh, ditembung angin asih. Iya, bawa Asih. pula. Hah? Itu kalau mobil mau naik pesawat berdebus baik. Lung kodak naik ke bocor di bandara. Sampai. Sampai lung kodak naik. Lah sampai 83 kilo. Iya. Nah, artinya tawaran Allah tadi, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu pacak puasa, bagus puasa ya Allah. Cuma kalau kamu tak pacak, walaupun parah, kapan dalam perjalanan tuh, mama nih perjalanan itu parah, cuma berat ngelakukannya. Jalan kaki. Parah, cuma jalan kaki. Parah jalan kaki. Misalnya, karena waktu itu kan onto itu. Kendaraan yang dianggap standar lah. Nah, itu onto tuh waktu itu. Perhitung 83 kilo itu onto. Namun kita apalagi jalan kaki itu bukan pakai onto. Diterik panas matahari, artinya fasilitas yang terbatas. Oh, artinya 83 kilo itu ada syaratnya lagi yang pernah terjadi pada saat itu. Saat itu kan jarak itu ditentukan itu. Iya, berdaratan. Atau naik onto lah, naik onto, sinar matahari terik. Dengan fasilitas macam itu. Iya. Maka ibaratnya kalau perjalanan kamu dengan jarak macam itu, lalu menemukan kesulitan dengan kondisi seperti itu, nah safar itulah yang disahkan menurut agama boleh. Kan haus mantap jemur lewat matahari 83 kilo no. Nah itulah artinya ada tingkat kesulitan yang tinggi. Jadi omun Mbak Kari ke Ustadz mungkin ya kan, koreksi kalau salah. Kalau untuk bermobil 83 kilo sudah masuk hitungan safar, pacak macakan puasa tadi. Tetap pacak. Cuma untuk Bakari cak takati alasan lagi Ustaz tak puasa. Apalagi di tembung angin AC, tinggal duduk baik nyetir. Jadi kalau kita nak balik ke alasan dasar nih bahwa ukuran tadi itu tetap pacak. Dimungkinkan kan? Dimungkinkan kita berbuka. Cuma ya tanya dengan iman kita. Ya akhir nih dia. Makanya kan ayat pertama yang kita bahas tentang ya ayyuhalladzina amanu. Tanya dengan iman kita. Sareni yang tak ada sakit tadi. Sareni yang tak ada sakit. Kau tu tak puasa. Bak mana? Mempuasa dengan sakit. Wah ya sakit hati dengan tetangga. Laju tak puasa. Ngapa kau tak sakit? Tak puasa. Aku sakit hati dengan tetangga. Oh ya, tak mensakitkan tak boleh tak puasa. Sakit hati dengan tetangga. Sakit hati dengan tetangga. Tak puasa. Tak masuk ukuran. Lamun sakit hati tak ndak makan. Laju awak jemer, angat dingin tak ngeruan. Angat dingin tak ngeruan. Oh, jemer itu angat dingin tak ngeruan. Jadi di antara angat dengan dingin itu juga jemer katanya. Lain dengan semangkuk angat semangkuk dingin. Oh, lain. Itu istilahnya lain. Kalau
semangkuk angatan itu tuh kadang baik kadang buruk. Itu bahasa sakatiga lamur ya, istilah orang Lamu. Kalau dalam istilah pernikahan tolak upi. Kadang nolak, kadang deman. Jadi dengan orang tadi. Kanji nih. Iya. Kapan orang galak, dia tak galak. Kapan dia galak, orang tak galak. Tolak upian katanya. Nah. Cuma lain penduduk nih kau tuh. Jadi memperkaya bahasa kita juga. Ya. Oke Ustaz, ada salam sapa dari Jalili Anwar yang bertanya tadi Ustaz. Jalili. Terima kasih Ustaz penjelasan nih. Kita kalau orang ngaji. Orang ngaji, mungkin dengan sapaan terakhir dari Pak Jalili Anwar Ike, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz tentang puasa Ike. Kita lah sepakat kan, kapan jam 6 berhenti. Nak berharatan Ustaz. Nak nyiapkan bukan tadi. Iya, bukan tadi. Menyiramkan cuka ke bawah. Kamu tuh menyiapkan. Apa dia bukan mau petang Ike? Bukan petang Ike, kamu tuh ayat pedaringan campur batu es. Wow. Ayat pedaringan campur batu es. Zam-zam taruh lah. Kamu teruan lah, ayat pedaringan lah dingin itu campur batu es boleh. Buka yang lemak tuh kau tuh berbuka dengan umak rasanya. Adalah. Itu yang datang ke surga. Amin. Sehingga kata mohon ridho dari beliau tuh lah. Berkehidupan nih kan. Ustaz, ada mungkin sebagai penutup dari dimensi keilmuan dari Ramadan ini untuk gembira, senang hati, menjalankan puasa ke Pak Maninian. Ya, tadi satu kita harus punya ilmu. Ya. Apa ilmu nih? Adalah bahwa di bulan suci Ramadan itu satu dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua mendapat ampunan dari Allah SWT. Yang ketiga ada malam yang lebih baik dari malam lain-lain, disebut malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Nah, kalau kita tahu rahasia yang terbaik itu, maka kita mesti ini gembira menyongsong bulan suci Ramadan. Nah, banyak hal yang tak kita dapatkan di bulan suci Ramadan, yang di bulan lain, tapi kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Maka kita manfaatkan sembahyang tarawih contohnya. Kau sembahyang tarawih bulan lain tak baca. Bulan puasa itu. Nah, bulan puasa itu sembahyang tarawih. Nah, jadi mesti nih, ngatakan aku nak ngambil pahala di bulan puasa dengan sembahyang tarawih. Nah, jadi umur kita yang pendek itu pacak diberikan pahala dengan berlipat ganda dengan menemukan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Lain kali kita bahas. Iya, Lailatul Qadar tuh yang buat maninian. Iya. Apa bilailah. Iya. Jadi ayat yang kita bahas hari pada kesimpulan ini ada cara penentuan, kemudian ilmu nih tadi siapa yang boleh ninggalkan puasa, siapa yang tak boleh, siapa yang keberatan dengan membayar fidyah. Nah, fidyah itu kalau dia itu tak pacak nian ngawi ke puasa, baik dalam puasa itu atau di bulan lain. Tak pacak nian fidyah. Faktor uzur tadi. Lamun dia sakit, pacak mayar di bulan lain, tak ada mayar fidyah, ngenti baik. Nah, kalau bagi orang yang entak laju, mak nama panjang juga tuh. Iya. Nyala di sana. Pokoknya lamun dia sakit, masih pacak waras kiri-kiri. Dia kewajiban ngenti bulan lain. Lamun sakit nih, kita waras di bulan Ramadan masih sakit, bulan Syawal masih sakit, bulan selanjutnya masih sakit permanen. Maka dia bayar fidyah. Berapa bayar fidyah? Sekali makan sehari semalam, artinya sehari itu kan untuk sekok fakir miskin. 3 kali berarti. 3 kali, pagi, siang, malam. Ukuran 10.000, 30.000. Iya, nama 10.000 kan. Ukuran siapa makan? Ukuran kita. Awak kita. Beras misal yang 15.000 hari ini. Kita makan sepiringnya kita. Kita. Kapan kita makan lawak lemak terus? Nak 50.000. 3 kali makan. Tengah 2. Iya bukan, Tegal nih, karena ada lah kebanyakan gue makan tengah 200 sehari. Berapa cantik tanah. Kamu tahu lah. Cuma tak tahu lah mun lauk tuh udang. Udang satang. Iya, bukan udang yang lobster yang itu 200.000. Seko. Iya, laukmu tadi. Kau keluar pidiamu tararang bule. Iya, jadi sesuai ukuran kita yang kita makan. Iya, apa yang kita keluarkan untuk memberi makan seperti kita makan. Baik itu juga kita dekat fitrah seperti beras yang kita keluarkan apa yang kita makan. Kemampuan kita. Orang yang hidup sehari beras makan sekeluar itu. Tapi kalau kita nak mengeluarkan lebih bagus, lebih bagus. Dan yang terakhir kesimpulan nih
lebih baik puasa. Oh, iya. Ustaz. Iya, uji Allah lebih baik puasa. Mun kamu tahu lebih baik itu kamu puasa daripada tak puasa. Kalau Ya. kamu terti Dengan pahala puasa tadi. Karena puasa dengan waktu yang ditentukan, yang Mbak Kari, dengan kau ngerti kaki, itu lain. Oh, lain pahala nih Ustaz. Iya, lain pahala. Oh, lain hitungan nih. Lain hitungan. Lain ke Iya. Abdulani. Nah, kalaupun yang samu ilah, kecuali ini deh, untuk ibu-ibu yang uzur, yang menstruasi. Yang uzur menstruasi itu kan uzur permanen. Iya. Itu datang dari Allah. Kaki protes ibu-ibu. Kalau baik itu tat alang kelemak kamu jantan ujini kan. Kami uzuri kita pajak kami indra mau pajak kami tak dia nak keluar bulan puasa. Buang dulu barang lagi. Nah, yang ika aku meyakini samu. Walaupun dia melakukan di bulan lain karena ika uzur permanen tetap pahala ni samu. Cuma baik dia tak dapat embel-embel yang lain. Misalnya berpuasa di bulan suci Ramadan dengan puasa di bulan yang lain itu ketika nahan hawa nafsu tadi pahalanya lebih besar. Iya. Untuk kemaksiatan tadi nilai lebih besar, tapi di bulan lain kan tak ada samu. Tapi pahala puasa samu. Yakin aku. Pokoknya yang pasti pahaloni samu untuk orang-orang yang iya, ibu-ibu kaget dia protes. Oh, jelas. Iya, protes. Namun yang di luarnya kena protes lah jelas. Ya. Jadi pemirsa itu yang Pacak disampaikan petang ike sebagai kata penutup. Mudah-mudahan bermanfaat pada perjumpaan petang sarike. Selamat berbuka pada waktu ini. Pada waktu ini ya. Pada waktu ini. Selamat berbuka dengan menu apa baik. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah untuk sarike. Semoga ditambahkan nikmat oleh Allah pada esok hari atau malam hari kaki. Dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.